Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum karangan Syekh Burhanul Islam Az-Zarnuji. Alhamdulillah kita sudah sampai di pasal yang ke-10 dari 13 pasal semuanya. Jadi biar cepat khatam insyaallah subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun fil istifadati waqtibasil adabi. Ini pasal yang ke-10 pada menyatakan istifadah. Nah, jadi mengambil faedah, mengambil manfaat dari siapapun yang kita temui. Waqtibasil adab membahas tentang mengambil adab. Nah, mengambil pelajaran adab dari siapapun yang kita temui. Wa yanbaghi ay yakuna talibul ilmi ini. Talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahul fadlu wal kamalu fil ilmi. Wa yanbaghi, dan sepantaslah bahwa adalah pencari ilmu itu mustafidan, itu yang mendapatkan faedah ia fi kulli waqtin dalam setiap waktu, hatta yahsula lahu, hingga berhasillah baginya oleh al fadlu keutamaan, wal kamalu dan kesempurnaan fil ilmi dalam ilmu. Artinya anjuran seorang pencari ilmu itu senantiasa dimanapun berada, ketemu dia dengan siapapun, harus selalu menambah pengetahuan sehingga dia memiliki banyak keutamaan dan sempurna dalam pengetahuan. Artinya nggak ada waktu yang terbuang. Inilah ciri-ciri santri sejati. Wa tariqul istifadati ayyakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbarah. Dan bermula cara mengambil faedah itu bahwa adalah bersamanya si santri fi kulli waqtin dalam setiap waktu itu mihbaraton, tinta. Mihbaraton isimnya siyakunu. Bermula cara jalan mengambil faedah itu bahwa adalah bersamanya dalam setiap waktu itu mihbarah. Ini mihbarah ini maksudnya tempat tinta asalnya. Tapi maksudnya di sini setiap waktu kita selalu punya pulpen, punya buku kecil dan punya pulpen bersama kita, sehingga apapun yang kita dengarkan bisa kita tulis. Hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaidil ilmiyah, hingga bahwa menulis ia ma yasma'u akan apapun yang mendengar ia minal fawaid daripada faedah-faedah ilmiah, sehingga apapun mutiara hikmah pengetahuan yang kita dengar bisa kita catat. Jadi tidaklah santri disebut santri hingga bersamanya selalu ada pena dan buku tulis. Kenapa harus ada pulpen selalu? Nah, ini perkataan di bawah ini bisa menjawabnya. Qila, dikatakan orang, man hafidha farra wa man kataba karra. Bermula siman yang menghafat dia akan sesuatu, farra, niscaya lari ianya sesuatu. Wa man kataba karra, dan bermula siman siapapun yang menulis ia akan sesuatu, niscaya karra, tetap ia. Artinya begini, kita bisa menghafal, hafalan kita kuat, tetapi hafalan itu bisa saja dia pergi. Hari ini kita hafal, besok kita lupa. Makanya yang sudah kita hafal kita tulis. Wa man kataba karra, karena tulisan itu akan abadi dan tetap enggak hilang. Manakala kita lupa, kita bisa merujuk kembali kepada catatan-catatan kita. Sebagaimana di pasal sebelumnya bahwa dianjurkan setiap selesai belajar kita buat satu rangkuman. Itu supaya manakala kita lupa, kita bisa melihatnya kembali. Kemudian waqila al-ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijal. Dan dikatakan orang bermula ilmu, maksudnya ilmu yang sempurna itu ma yu'khadhu, yang diambil akan dianya ma min afwahir rijal, daripada mulut-mulutnya para lelaki. Maksudnya di sini dari tokoh-tokoh, dari ulama. Ilmu yang sempurna itu ilmu yang kita ambil langsung dari mulut pemiliknya, yaitu secara talaqi. Itu biasanya jauh dari kesalahan karena bisa kita bertanya langsung. Ada hal-hal yang tidak kita pahami, kita bisa mengkonfirmasinya langsung menanyakannya. Kenapa yang terbaik itu mengambil langsung?
li'annahum yahfaduna ahsana ma yasma'un, karena bahwa sungguh mereka para rijal itu yahfadun, mereka menghafat ahsana ma, akan yang terbaik dari ma yang mereka dengar. Wa yaquluna ahsana ma yahfadun, dan mereka mengatakan akan yang terbaik dari ma, dari apapun yang mereka hafal. Itulah para ulama itu, mereka pasti menghafat yang terbaik yang mereka dengar. Kemudian mereka akan mengatakan sesuatu yang terbaik yang mereka pernah hafal. Karena itu kita anjurkan untuk senantiasa kita mencatatnya. Wa sami'tu 'ani Syekhil Imamil Adibil Ustadzi Zainil Islamil Ma'rufi bil Adibil Mukhtar yaqul. Sami'tu ini kata Syekh Burhanuddin Ad-Darnuji, Burhanul Islam Ad-Darnuji. Saya telah mendengar dari Syekh, siapa itu? Al-Imam Al-Adib, orang yang penuh adab, Al-Ustadz, seorang Ustadz Zainil Islam, laqab beliau Zainil Islam, hiasan Islam. Al-Ma'ruf, yang dikenal akan dianya beliau bil Adibil Mukhtar, seorang yang sangat beradab lagi yang pilihan. Yaqulu, berkata ianya beliau. Apa kata beliau? Qala Hilal bin Zaid ibni Yasar. Telah berkatalah oleh Hilal, siapa Hilal ibnu Zaid? Anaknya Zaid, siapa anaknya Zaid? Ibni Yasar, anaknya Yasar. Apa kata beliau? Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ashabihi syai'an minal ilmi wal hikmah. Aku melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata ianya Nabi li ashabihi, bagi teman-temannya Nabi, syai'an, akan sesuatu. Nabi mengatakan kepada sahabat beliau akan sesuatu minal ilmi, daripada ilmu dan hikmah. Faqultu, maka aku berkata, ya ini kata Ibni Yasar, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'idli ma qulta lahum, a'idli, ulang olehmu untukku, ma qulta lahum, apa yang telah engkau katakan bagi mereka ya Rasul. Coba Rasulullah ulang sekali lagi. Faqala li, maka berkata ianya Rasul bagiku, hal ma'aka mihbarah, adakah bersamamu itu mihbarah, tinta dawat. Jadi hal ini huruf istifham, ma'aka dharah mudhaf ilaih, khabar muqaddam, mihbaratun mubtada muakhar. Hal ma'aka mihbaratun, adakah bersamamu itu pulpen, tinta. Faqultu, maka aku berkata, ma ma'iya mihbarah, tidaklah bersamaku itu tinta ya Rasul, enggak ada tinta. Faqala Nabiyyu alaihi salam, maka berkatalah Nabi alaihi salam, ya Hilal, ya Hilalu, ya Hilal, wahal Hilal. Munada mufrad alam dibina di atas dhammah, ya Hilalu, wahai Hilal, la tufariqil mihbarah, janganlah engkau meninggalkan akan tinta, li'annal khaira fiha, karena bahwa sungguh kebaikan itu sabit padanya tinta, wa fi ahlihi, dan pada ahlinya tinta, ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Kata Nabi dalam hadis ini, wahai Hilal, jangan pernah engkau meninggalkan tinta, karena dalam tinta itu ada kebaikan, pemilik tinta itu ada kebaikan hingga hari kiamat. Artinya orang yang punya pulpen tentunya setiap hikmah, hal-hal yang berguna yang didengarkan akan ditulis, tulisan akan abadi, hafalan bisa saja lari. Jadi ini hadis ini kita lihat nih ya. Nah, dua ini, lam ajid hadal hadisa binafsihi, kata pentahqiq kitab ini, lam ajid, saya tidak mendapati akan ini hadis dengan nasnya. Artinya hadis dalam tulisan seperti di atas itu beliau enggak mendapatinya, wala bima'nahu, tidak pula lafaz-lafaz lain yang artinya seperti itu, enggak. Artinya beliau tidak mendapatkan fi ayyin min dawawinil ahadisil lati tayassara lil itlau 'alaiha. Artinya dalam buku-buku hadis yang mudah bagi saya untuk mempelajari. Buku hadis, koleksi buku hadis yang beliau miliki, beliau cari-cari enggak ketemu hadis tentang pesan Nabi kepada Hilal tadi tentang perlu adanya tinta. Ya enggak apa-apa, intinya hikmahnya memang benar ini. Artinya kita kemana-mana bawa pulpen lah, nulis. Wa wasa sadrus syahidu Husamuddin ibnahu Syamsuddin, dan telah berwasiatlah oleh sadrus syahid, siapa beliau? Husamuddin, berwasiat kepada siapa? Ibnahu, berwasiat akan anaknya beliau. Siapa anaknya beliau? Syamsuddin. Ayah fadha kulla yawmin syai'an minal ilmi wal hikmah, bahwa menghafal dianya si anak kulla yawmin, pada setiap hari, syai'an, akan sesuatu, minal ilmi wal hikmah, dari ilmu dan hikmah. Jadi di judul di atas bagaimana seorang santri hendaklah setiap waktu, setiap kesempatan selalu
menambahkan ilmu. Ini beliau mewasiatkan kepada anak beliau supaya setiap hari itu ada tambahan ilmu dan hikmah. Fa innahu yasirun, maka bahwa sungguhnya ilmu itu sedikit. Artinya menghafal ilmu itu sedikit, mudah. Sedikit ya, yasir sedikit. Atau yasir ini artinya mudah. Fa innahu yasirun, karena bahwa sungguhnya menghafal yang sedikit demi sedikit itu mudah. Wa an qaribin yakunu kasiran, dan dari waktu dekat yakunu akan jadi ianya ilmu itu kasiran, menjadi ilmu yang banyak. Setiap hari kita hafal sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit, kata orang tua. Washtara Isam bin Yusufa qalaman bidinarin liyaktuba ma yasma'uhu fil hali. Telah membeli oleh Usam ibni Yusuf qalaman akan satu pena dengan 1 dinar. Ini 1 dinar nilainya kalau sekarang 1 ekor kambing. Beliau membeli 1 pensil dengan 1 dinar. Berani membayar untuk pulpen ini 2 juta rupiah. Liyaktuba ma yasma, untuk menuliskan akan apa-apa yang beliau dengar akannya fil hali pada waktu itu. Artinya ketika itu beliau mendengar 1 hikmah, di tangan beliau enggak ada pulpen. Beliau rela mengeluarkan duit 1 dinar untuk membeli 1 pulpen. Nah, ini menunjukkan pentingnya pengetahuan. Fal umru kasirun, maka bermula ilmu itu pendek. Wal ilmu kasirun, umur itu pendek, sementara ilmu itu sangat banyak. Kita hafal semua enggak mungkin, maka sebahagian kita tulis. Itu maksudnya. Fayambaghi alla yudhi'a talibul ilmi al-awqati was-sa'ah. Awqata, al-awqata was-sa'ata, was-sa'ati. 1 awqati, 1 awqata, 1 saati. Awqata 1 saati. Dan sepantaslah bahwa tidak menyia-nyiakan oleh pencari ilmu al-awqat, akan waktu-waktu, was-sa'ah, was-sa'ati, dan akan jam-jamnya. Jadi sepantaslah memang santri itu jangan buang-buang waktu. Jadi awqata ini maf'ul dari yudhi'u. Ya, maf'ul mansub dan nasab fathah karena jamak taksir, sementara saati waw ra'ataf, saati atah kepada awqat, atah kepada mansub dan nasab kasrah karena jamak taksir, jamak muannas. Wa yaqtanimul layaliya wal khulwati, dan bersungguh-sungguh ia pada malam-malam dan pada waktu-waktu sunyi. Itu maksudnya. Jangan sampai menyia-nyiakan oleh si santri itu akan waktu dan jam-jamnya, dan bersungguh-sungguh ia memperhatikan ia al-layaliya, waktu-waktu malamnya dan waktu-waktu sunyinya, semua digunakan untuk belajar. Yuhka an Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dihikayahkan orang daripada Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi, annahu qala, bahwa sungguh Yahya bin Mu'adz berkata beliau. Apa kata beliau? Al-lailu tawilun fala tuqassiruhu bimanamik, bermula malam itu panjang, fala tuqassirhu, maka janganlah engkau pendek akannya malam, jangan engkau pendekkan akannya malam bimanamika, dengan mimpi-mimpimu. Jadi malam itu panjang, jangan sampai kita sibuk tidur penuh mimpi, memendekkan malam. Artinya malam tidak kita isi dengan belajar. Nah, ini luar biasa. Wan naharu mudhi'un, dan bermula siang itu bercahaya terang benderang. Fala tukaddirhu bi athamik, maka janganlah engkau keruhkan, engkau kotorkan akannya siang dengan dosa-dosamu. Jadi waktu siang waktu yang terang benderang, bagus juga digunakan untuk belajar. Jangan sampai kita rusak dia dengan maksiat dan dosa-dosa kita. Ini luar biasa nih. Wa yanbaghi ayyagtanima syuyukha wa yastafida minhum, dan sepantaslah bahwa memperhatikan ia asyuyukha, para guru, maksud memperhatikan berteman dengan banyak syekh, wa yastafida minhum, dan mengambil faedah ya dari mereka para syekh. Setiap ada para ulama di dekat kita, di kampung kita datangi, kita ambil ilmunya. Kenapa? Laisa kullu ma fata yudraku, karena tidaklah setiap ma yang luput ia itu bisa didapatkan akan dianya ma. Walaisa kullu ma fata, tidaklah setiap apa yang hilang ia itu bisa didapatkan. Tidak semua barang yang hilang itu bisa didapatkan kembali, lebih-lebih pengetahuan. Allah tidak mengambil pengetahuan dengan cara mencabutnya Al-Quran dan kitab-kitab, tapi dengan cara meninggalnya para ulama. Para ulama dalam dada mereka punya banyak pengetahuan sebelum mereka meninggal.
Kita datangi, kita belajar dari mereka. Kama qala ustadzuna, sebagaimana telah berkatalah oleh ustadz kami, siapa beliau? Syekhul Islam fi masyakhati. Sebagaimana telah berkatalah oleh guru kami yaitu Syekhul Islam, di mana beliau berkata fi masyakhati, dalam kitab beliau bernama Masyakhah. Nah, dalam kitab Masyakhahnya beliau. Apa kata beliau? Kam min syaikhin kabirin adraktuhu wa mastakhbartuhu. Kam min syaikhin, berapa banyak dari para guru yang besar, adraktuhu, yang telah aku dapati, yang telah aku temui akannya, wa mastakhbartuhu, dan tidak aku minta khabar akannya. Kata beliau, banyak sudah guru-guru besar yang aku temui, tapi aku tidak menanyakan apapun dari mereka. Ya, itu. Wa aqulu ala hadzal fauti munsyi'an hadzal baita, dan aku berkata ala hadzal faut, atas ini kehilangan. Jadi ketika beliau menemui banyak guru, banyak yang meninggal, beliau tidak belajar dari guru tersebut, sebagai wujud penyesalan beliau membacakan satu syair, wa aqulu ala hadzal fauti, dan saya mengatakan atas ini kehilangan munsyi'an, hal keadaan saya itu munsyi'an, yang membacakan satu nasyid, hadzal bait, akan ini bait, lahfan ala fautit talaqi lahfan. Jadi ini ada yang bilang nggak ada tanwinnya, lahfa bacanya. Kalau dalam syarihnya lahfa, artinya kayak ya hasrata, alif ini iwat dari ya mutakalim. Asalnya lahfi, ada huruf nidanya, ya lahfi, wahai ya lahfa, wahai penyesalanku, itu artinya. Wahai penyesalanku ala fautit talaqi, atas kehilangan perjumpaan dengan para guru. Lahfa, wahai penyesalan. Ma kullu ma fata wa yafna yulfa. Tidaklah setiap ma yang hilang ia, wa yafna, tidaklah setiap ma yang luput ia dan binasa ia, itu yulfa, itu bisa didapatkan akan dia nyama. Jadi ma manafi kullu mubtada, atau ma amal laisa. Kata beliau, sungguh penyesalan atas kehilangannya pertemuan dengan para guru. Tidaklah semua yang hilang itu bisa didapatkan kembali. Lebih-lebih tentang ilmu pengetahuan. Qala Aliun radhiyallahu anhu, berkatalah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, apa kata beliau? Idza kunta fi amrin fakun fihi wa kafa bil i'radi an ilmillahi khizyan wa khasara. Idza kunta fi amrin, apabila adalah engkau itu sabit dalam satu perkara, fakun fihi, maka hendak adalah engkau itu dalamnya perkara. Artinya ketika engkau berada dalam satu urusan, maka fokuslah untuk melakukan perkara tersebut. Ya, itu maksudnya, bila engkau berada dalam satu perkara, fakun, hendak adalah engkau itu dalamnya perkara. Kau harus teguh, berjuang, berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan urusan tersebut. Wa kafa bil i'radi an ilmillahi khizyan wa khasara. Cukuplah dengan berpaling. Cukuplah, ini al-i'radu fa'il kafa biasanya memang diziyadah fi. Cukuplah berpaling dari ilmu Allah itu sebagai satu kehinaan, wa khasara, dan kerugian. Nah, jadi berpaling dari ilmu Allah, meninggalkan ilmu, tidak fokus terhadap sesuatu, itu menunjukkan kerugian dan yang luar biasa. Wasta'iz billahi minhu laila wa nahara, berlindunglah kamu dengan Allah minhu, daripadanya kerugian dan kehinaan, laila wa nahara, pada pagi, pada siang dan malam hari, pada malam dan siang hari. Masya Allah. Wala budda li talibil ilmi min tahammulil masyaqqati wal madhallati fi talabil ilmi. Dan tidak boleh tidak bagi seorang santri min tahammulil masyaqqah, daripada menanggung segala kesukaran, wal mazallah, dan kehinaan fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Ini sudah sebelumnya sebenarnya beliau mengingatkan kembali, seorang santri itu memang dia harus menanggung segala derita. Sebagaimana di belakang perjalanan menuntut ilmu itu melelahkan, kita juga menanggung kehinaan. Memang sebagai santri awalnya kita harus menghina diri, tawadhu dan seterusnya. Kalau enggak, kita enggak akan dapat ilmu. Wat tamalluku mazmumun illa fi talabil ilmi. Tamalluk itu memperlihatkan kasih sayang berlebihan. Itu tamalluk namanya. So akrab gitu. Wat tamalluku mazmumun, tamalluk itu tercela illa fi talabil ilmi, kecuali dalam masalah belajar.
fa innahu la budda lahu minat tamalluki, maka bahwa sungguhnya si santri itu tidak baginya si santri minat tamalluk, daripada tamalluk, sangat-sangat menyayangi, lil ustadi, bagi ustadznya, wasyariki, dan bagi teman-temannya, wa ghairihim, dan lain-lain mereka, lil istifadati minhum, untuk mendapatkan faedah dari mereka. Kalau kita enggak benar-benar enggak menyayangi sesama, ya orang akan susah untuk mengajarkan kita. Makanya tamalluk itu perlu, walaupun di tempat lain tercela, tapi dalam masalah ilmu itu penting banget. Qila, dikatakan orang, al ilmu izzun la zulla fih, bermula ilmu itu kemuliaan yang tidak ada kehinaan padanya. Ilmu itu mulia, enggak ada kehinaan sama sekali. La yudraku illa bizullin la izza fih, tidak didapatkan akan dianya ilmu illa bizullin, melainkan dengan kehinaan yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Artinya karena ilmu mulia dan tidak ada yang menghinakan ilmu tidak didapat melainkan dengan cara menghina diri. Kita harus jadi santri dulu. Santri ya posisinya ya kita harus mengakui rendah dulu, belajar baru dapat ilmu. Waqala al-qail, berkatalah oleh seorang yang berkata dalam satu syairnya, aralaka nafsan tashtahi an tu'izzaha, aku melihat bagimu ada satu jiwa yang engkau inginkan, an tu'izzaha, bahwa engkau buat mulia akannya jiwa. Kata orang, aku melihat dirimu itu ada nafsu, ada jiwa yang engkau pengen supaya dirimu menjadi mulia. Falastatanalul izzah hatta tudillaha, maka tidaklah engkau dapatkan akan kemuliaan hatta tuzillaha, hingga engkau hinakan dulu akannya jiwa. Jadi kalau pengen jiwamu mulia, hinakan dulu dengan belajar. Begitu, berarti kita santri memang harus tawadhu, merendahkan diri, kemudian biar mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena katanya antara guru dan murid itu ya seperti cerek dan gelas. Kalau gelasnya lebih tinggi dari cereknya, maka airnya nggak bisa dituangkan. Tetap cereknya harus diangkat dulu untuk bisa dituangkan air ke dalam gelas. Artinya mau tidak mau kita sebagai santri memang harus merendahkan diri dulu untuk mendapatkan pengetahuan. Di kemudian hari, man tawadhu'a rafa'ahullah, barang siapa yang bertawadhu maka Allah akan mengangkatnya. Sampai di sini alhamdulillah telah selesai pasal ke-10. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.